Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat sekali lagi menghadirkan diri dalam majlis ilmu yang akan kita isi dengan topik baru, yaitu kafarat melanggar sumpah. Kafarat bolehlah diartikan dengan bahasa bebas denda, walaupun makna asalnya adalah menutup kesalahan. Yang sepatutnya berdosa jadi tidak berdosa. Pembahasan kafarat melanggar dosa ini dalilnya ayat 89 dari surat Al-Maidah. Kita bacakan ayatnya, satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Terjemahan harfiahnya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak bermaksud untuk bersumpah. Tetapi Dia, yakni Allah, menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada ahli keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, pada fakir miskin, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari.
Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Alhamdulillah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Al-Maidah ayat 89. Sebelum kita sampai kepada tafsir, sebelum kita sampai kepada terjemah ma'nawiyah atau tafsir ayat, bagus juga kita tahu sebab mengapa ayat itu diturunkan. Sebabnya ialah setelah dua ayat sebelumnya, ayat 87 dari surat Al-Maidah diturunkan, melarang orang-orang yang beriman mengharamkan makanan yang telah dihalalkan oleh Allah, yaitu ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Jangan kamu haramkan. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Lalu kaum yang dulunya di zaman jahiliyah telah mengharamkan ke atas diri mereka. Antara lain yang mereka haramkan ke atas diri mereka, yaitu menggauli istri-istri mereka. Mereka tidak mau gauli lagi karena bersumpah. Dan mengharamkan ke atas diri mereka makan daging. Padahal daging itu halal dimakan. Istri halal untuk digauli. Tapi karena mereka sumpah, beberapa jenis daging mereka haramkan ke atas diri mereka. Dan atas sebab-sebab tertentu mereka bersumpah tidak akan menggauli istri. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang patut kami lakukan terhadap sumpah-sumpah yang telah kami ucap itu? Tak mau lagi bergaul dengan istri, tak mau lagi makan daging-daging tertentu. Nah, sempena pertanyaan itulah maka turun ayat ini, yaitu ayat 89 surat Al-Maidah. Nah, sekarang kita masuk kepada tafsiran ayat bahagian demi bahagian supaya senang kita memahaminya. Karena ayat telah kita baca, Ustaz langsung pada terjemahan. Ustaz baca dulu terjemah harfiah, kemudian Ustaz teruskan dengan terjemah ma'nawiyah, yaitu tafsiran. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Apa maksudnya? Maksudnya Allah tidak menghukumkan kamu berdosa disebabkan kamu telah bersumpah, sedangkan kamu tidak bermaksud bersumpah. Umpamanya kata-kata seseorang, tidak, demi Allah. Atau kata-kata seseorang,
memang betul, wallahi. Sebagaimana kita sama-sama maklum, orang Arab selalu sangat menggunakan istilah wallahi. Cakap sikit wallahi, cakap sikit wallahi. Lebih-lebih lagi bagi kita yang pernah duduk beberapa tahun belajar di Arab Saudi, cakap wallah ini macam biasa bagi mereka. Tapi tidak dengan maksud sumpah. Wallahi, ya akhi, saya sangat suka dengan hal tersebut. Wallahi, kamu mesti datang ya ke rumah saya. Jadi perkataan wallahi yang artinya demi Allah sudah begitu terbiasa di mulut mereka, tapi bukan dengan tujuan sumpah. Rupanya sumpah-sumpah macam itu tidak ada hukumnya. Tidak berdosa. Sebab orang yang menyebutnya tidak berniat untuk sumpah. Mungkin berbeza dengan istilah kita di Nusantara. Seseorang yang apabila menyebut wallahi langsung kita katakan itu sebagai sumpah. Sebab kita tidak biasa menggunakan wallahi untuk penyedap kata. Tak. Sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat Arab sampai hari ini. Wallahi, saya tidak ambil barangan awak yang awak letakkan di atas itu. Wallahi, tak, saya tak ambil. Itu maknanya ada sumpah. Kita tidak meyakinkan lawan bicara yang kita betul-betul tidak ambil. Kita teruskan dengan sambungan ayat. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maksudnya, tetapi Allah akan menghukum kamu jika sumpah yang kamu ucapkan itu benar-benar dengan maksud sumpah. Dan kamu bertekad akan melaksanakannya. Yang itu baru. Kalau dilanggar, jadi dosa. Dengan kata lain, Allah menghukum jika sumpah kamu ucap dengan benar maksud sumpah, baru kamu diberi dosa bila kamu langgar. Apa dia kafarat sumpah? Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang fakir miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada ahli keluargamu. Atau jika tak mampu memberi makan 10 orang fakir miskin, kamu hendaklah beri pakaian 10 orang fakir miskin. Atau yang ketiga, kamu merdekakan seorang hamba. Jadi dalam hal ini ada 3 pilihan. Pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Pilihan yang kedua, memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Pilihan yang ketiga, memerdekakan hamba. Salah satu dari yang 3 itu boleh pilih. Kalau ditanya mengapa boleh pilih, Pak Ustaz? Sebab kata sambungnya atau. Atau, au, dalam bahasa kita atau,
dia membawa makna lil khiyar, boleh pilih satu di antaranya. Bukan tertib. Tak boleh ini, baru boleh ini. Tak boleh ini, baru boleh ini. Itu bila disambung dengan huruf waw. Waw yang artinya dan, faedahnya adalah litartib. Seperti umpamanya, apabila kamu ingin mendirikan salat, hendaklah kamu basuh mukamu, dan basuh tanganmu hingga ke siku, dan sapu kepalamu, dan basuh kakimu. Nah, yang macam itu tu dihubungkan dengan dan, mesti tertib. Kalau tidak tertib, tidak sah wuduknya. Begitu juga tayamum. Muka dulu baru tangan. Tak boleh tangan dulu baru muka. Itu sebabnya untuk menafsirkan Al-Quran dengan tepat, seseorang perlu tahu kaedah bahasa Arab. Nahunya, sarafnya, dan lain-lain. Yang disebut dengan ulumul Quran. Nah, kalau memilih memerdekakan hamba juga boleh. Cuma para ulama berbeza pendapat. Jumhur pendapat mesti hamba itu hamba yang beriman. Abdun mu'min. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat lain. Walaupun hamba itu kafir, boleh dimerdekakan. Tapi Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka mensyaratkan hamba itu mesti hamba yang beriman. Nah, apabila salah satu dari tiga pilihan tadi pun tak mampu, cuma sebelum Ustaz sebut pilihan yang terakhir, kafarat yang terakhir, yang paling afdal daripada pilihan tadi, dia bermula dari bawah. Bila seseorang melanggar sumpahnya, yang paling afdal dia merdekakan hamba dulu. Atau ambil pilihan yang kedua, beri pakaian. Baru ambil pilihan yang ketiga, yaitu memberi makan. Dia dari bawah. Sebab begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melanggar sumpah, lalu baginda merdekakan hamba. Itu tentang pilihan yang tiga tadi. Bukan yang paling afdal itu memberi makan. Bukan, dia dari bawah. Nah, andai kata ketiga-tiga pilihan tadi pun tak mampu, orang tersebut mesti melakukan kafarat yang keempat, yaitu puasa selama 3 hari. Puasa kafarat namanya. Ustaz pernah sebut sebelum ini, puasa wajib bukan hanya puasa Ramadan, juga termasuk puasa qada. Bila dia meninggalkan puasa karena sakit atau karena musafir, dia wajib qada. Nah, yang ketiga, puasa kafarat. Puasa denda. Itu sebabnya sambungan ayat, barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, salah satu dari yang tiga, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Cuma ada riwayat,
dari Abdullah ibnu Abbas bahwa Rasulullah melakukan atau bersabda, puasa 3 hari itu hendaklah berturut-turut. Salah satu ayamin mutatabi'ah, 3 hari berturut-turut. Itu kalau tidak ada pilihan dari 3 tadi, dia boleh ganti dengan puasa 3 hari berturut-turut. Kita teruskan dengan sambungan terjemahan. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah lalu kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Jagalah sumpahmu. Demikian kafarat sumpah yang datang dari Al-Quranul Karim, lalu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya kita jaga sumpah-sumpah kita. Kalau bersumpah tidak dengan tujuan sumpah, no problem. Tak ada dosa, tak ada kafarat. Tapi bersumpah dengan niat sumpah, wajib dilaksanakan. Kalau tidak, solusinya bayar kafarat sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Salah satu daripada yang 3, dan naik kata ketiga-tiganya tak mampu, puasa 3 hari berturut-turut. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Allahu Akbar. Allah Al-Muhsin yang sangat baik. Bila menetapkan hukum itu adalah baik belaka. Baik belaka. Tidak ada satupun hukum atau ketetapan Allah yang tidak baik. Semuanya baik. Ini contohnya. Maksudnya demikianlah Allah menerangkan hukum hakam agamanya dan selok-belok syariatnya supaya kamu dapat mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan cara yang disukai dan diredai oleh Allah. Dan selanjutnya kamu layak dan berhak mendapat kurnia dan ihsan daripadanya. Okey. Demikian sekedar tafsiran. Nah, sekarang Ustaz tambah dengan sumpah dan persoalannya. Sumpah dan hukum hakamnya. Sumpah dan kafarat melanggar merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang wajar diketahui oleh setiap penganutnya. Ya, kita yang sebelumnya tak tahu, sekarang jadi tahu. Alhamdulillah. Bagi orang yang tidak ikut kelas, mana tahu. Ini ilmu. Sebagaimana kata para sahabat, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Yes, ini dia ilmu yang hakiki. Datang daripada Allah. Mana boleh ragu. Pengetahuan tentang kafarat sumpah ini perlu juga tahu untuk kesempurnaan Islam seseorang. Di antara persoalan yang patut diketahui, di sini ada 4 poin yang Ustaz tulis. Pertama sekali kita dilarang bersumpah dengan nama selain Allah.
Dia boleh bawa syirik. Sumpah mesti menyebut nama Allah. Alat-alat sumpah atau huruf-huruf sumpah ada 3. Huruf waw, huruf ba, huruf ta. Kita biasanya gunakan huruf waw. Wallahi. Yes, itu namanya waw, wawul qasam. Waw sumpah. Kadang-kadang billahi. Kadang-kadang tallahi. Semuanya boleh. Huruf sumpah ada 3. Tapi mesti setelah huruf waw, ba dan ta disebut nama Allah atau sifat Allah. Wa qudratillah wa azamatih wa izzatillah. Demi keperkasaan Allah, demi kekuasaan Allah, demi keagungan Allah. Boleh. Bukan hanya wallahi, tapi juga boleh diikuti dengan sifat Allah. Yang tak boleh, setelah huruf sumpah itu disambung dengan bukan Allah. Hatta menyebut Nabi. Wan Nabi, demi Nabi, tak boleh. Wal Ka'bah, demi Ka'bah, tak boleh. Apalagi demi keris pusaka ini. Haram hukumnya. Hukumnya syirik. Sebab sumpah itu mesti kepada Allah sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka syiriklah dia. Hadis lain, barang siapa yang bersumpah, janganlah dia bersumpah kecuali dengan nama atau sifat Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, itu persoalan pertama. Persoalan yang kedua. Minta maaf ya Ustaz, hari ini jam 11 tepat atau sebelumnya ingin selesai kuliah sebab ada appointment dengan doktor. Yang 11:30 appointment mesti ada dan jumpa dengan doktor. Itu sebabnya sila fokus. Ceramah kita mungkin sekitar 40 minit saja disambung dengan menjawab beberapa soalan. Tinggal 10 minit lagi untuk pencerahan. Yang kedua, hukum hakam sumpah. Sumpah boleh dilanggar jika difikirkan ada baiknya. Begitu dalam Islam. Dibolehkan kita melanggar sumpah jika difikirkan lebih membawa kebaikan. Tetapi wajib membayar kafarat sumpah. Wajib membayar kafarat sumpah. Demi Allah, karena si fulan itu suka sangat mengganggu, demi Allah, saya tak akan bercakap dengan dia lagi. Kita tak boleh tidak berteguran. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Tidak halal orang yang tidak berteguran melebihi dari 3 hari. Lalu kita bersumpah karena marahnya kita kepada
uncle, auntie, cousin, kawan. Kita hendaklah langgar sumpah itu. Karena bercakap balik itu adalah lebih baik. Apalagi kata Nabi, wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Sebaik-baik orang yang sedang bertelingkah, siapa dulu yang memberi salam, yang menegur dulu. Tapi karena dah terlanjur sumpah, bayar kafarat tadi. Sama ada beri makan 10 orang fakir miskin, beri pakaian, atau memerdekakan hamba, atau puasa 3 hari berturut-turut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, jika kamu bersumpah lalu kamu berpendapat selainnya adalah lebih baik, maka ikutilah mana yang lebih baik dan tunaikan kafarat melanggar sumpah. Hadis yang lain, riwayat Abu Daud, maka tunaikanlah kafarat melanggar sumpah, kemudian ikutilah mana yang lebih baik. Berdasarkan kedua-dua hadis di atas, kita diperbolehkan menunaikan kafarat sama ada sebelum melanggar atau melanggar sumpah atau sesudah melanggar sumpah. Nah, tentang kafarat itu kita boleh lakukan sebelum melanggar atau sesudah melanggar. Kita dah bersumpah tak akan berteguran dengan si fulan. Lalu kita belum jumpa, tapi azam sudah ada, boleh bayar kafarat. Atau setelah kita jumpa, kita tegur dia, baru bayar kafarat. Kedua-duanya boleh. Yang ketiga, jika ditinjau dari sudut apa yang disumpahkan, maka sumpah terbagi kepada beberapa bahagian. Ada 3 bahagian terhadap apa yang disumpahkan. Jika seseorang itu bersumpah terhadap perkara yang memang dia wajib laksanakan, selama ini barangkali tidak salat. Sekarang dia bersumpah, wallahi, pada masa yang akan datang saya tidak akan tinggal salat fardu. Atau bersumpah untuk meninggalkan yang haram. Wallahi, demi Allah, saya tidak akan berzina lagi. Kalau selama ini dia pernah berzina. Nah, sumpah macam ini, dia berperanan untuk menguatkan lagi kandungan sumpah itu. Sebab mendirikan salat memang wajib pun. Meninggalkan zina memang haram pun. Berzina memang haram pun. Wajib zina itu ditinggalkan. Sumpah jenis ini haram dilanggar. Memang meninggalkan salat itu memang haram. Berzina memang haram. Lalu melanggar sumpah seperti itu haram hukumnya. Malah akan dapat siksaan berganda. Sudahlah salat itu wajib, ditambah pula dia sumpah, berganda dosanya dia akan dapat. Dah bersumpah tidak akan berzina, lalu berzina, berganda dosa zinanya. Pertama dosa zina, yang kedua dosa melanggar sumpah. Okey. Yang kedua, bila bersumpah meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Bersumpah meninggalkan yang wajib. Demi Allah, saya tidak akan salat fardu yang 5 lagi. Atau melakukan yang haram. Demi Allah, saya akan berzina. Allahu Akbar. Sumpah ini wajib dilanggar. Sebab itu memang haram.
wallahi, kalau saya menang dalam pertandingan bola sepak, bila saya menang pertandingan badminton, bila saya menang dalam pertandingan takraw, demi Allah, saya akan minum arak. Minum arak memang haram. Lalu dia sumpah lagi, wajib dia langgar. Atau dia bersumpah untuk memutuskan silaturahim. Karena uncle, auntie suka membuli ibu. Demi Allah, demi Allah, saya tidak akan naik lagi rumah uncle dan auntie itu. Yang ini hukumnya wajib dilanggar. Cuma ada ulama yang mengatakan wajib kafarat, ada yang mengatakan tidak wajib kafarat dalam hal ini. Sebab memang wajib dilanggar pun. Yang ketiga, bersumpah akan melakukan perkara sunat atau mubah, hukum yang boleh, atau akan meninggalkan perkara-perkara makruh. Ini adalah sumpah taat. Ini namanya sumpah taat. Demi Allah, saya akan bangun untuk tahajud walau hanya beberapa rakaat. Itu namanya sumpah taat. Sunat hukumnya ditunaikan dan makruh dilanggar. Umpamanya sudah bersumpah tidak akan makan makanan tertentu yang dibolehkan, lalu sumpahnya dilanggar karena menghormati tetamu. Walaupun dia telah bersumpah, saya tidak akan makan daging kambing lagi. Tetapi ketika datang tetamu, dihidang kambing, dia makanlah walau sedikit. Tak mengapa. Nah, yang terakhir, sumpah ada 4 macam. Ada namanya sumpah lagha, ada namanya sumpah munaqad, dan ada namanya sumpah ghamus. Sumpah lagha ini, itu yang kita sebut pada awal tadi. Dia bersumpah, tapi tidak dengan maksud sumpah. Wallahi, saya akan datang rumah kamu. Saya akan datang rumah kamu. Tapi dia sambung dengan wallahi, demi Allah. Itu namanya sumpah lagha. Demi Allah, kami mesti hadir. Itu janji dia. Itu namanya sumpah lagha. Sumpah seperti ini tidak dihukum sumpah. Istilah dalam ilmu fiqh namanya sumpah lagha. Lagha kan selalu disebut dengan makna sia-sia. Sumpah munaqad. Ini sumpah yang disengaja. Yang apabila dilanggar mesti bayar kafarat tadi. Itu namanya sumpah munaqad. Dan satu lagi sumpah ghamus. Sumpah ghamus ini dipanggil juga dengan sumpah sabirah, yaitu sumpah dusta. Sumpah ini bertujuan untuk menipu atau khianat. Seorang pedagang bertanya, macam mana dengan beras ini? Wallahi, beras ini bagus. Padahal beras itu tak bagus. Itu namanya sumpah ghamus, sumpah dusta. Sumpah jenis ini termasuk dosa besar. Ghamus maknanya melemaskan atau membenamkan.
karena pelakunya akan dibenamkan ke dalam api neraka. Yes, itu makna asal ghamus. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 94. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamu ba'da fatazilla qadamum ba'da subutiha wa tazuqu su' bima sadattum an sabilillah walakum azabun azim. Ini amaran Allah kepada orang yang melakukan sumpah ghamus. Janganlah kamu jadikan sumpah sebagai alat menipu di antara kamu. Jangan. Yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. Dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalang manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan penjelasan lebih kurang 40 minit ini berfaedah untuk kita semua. Hadirin dan hadirat, berikut ini Ustaz akan jawab beberapa pertanyaan. Pak Ustaz, apa hukum kita salat tarawih? Padahal dulunya kita banyak tinggalkan salat fardu. Apakah kita perlu qada dulu? Sebab qada itu salat fardu yang hukumnya wajib. Tarawih hanya sunat. Atau boleh tak kita buat tarawih walaupun kita banyak terhutang qada salat fardu pada zaman silam yang kita tinggal dengan sengaja? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, walaupun pertanyaan ini sudah selalu kita jawab, tapi tak mengapa. Dalam hal ini, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan wajib qada. Ada pendapat yang mengatakan tidak wajib qada. Yang mustahak tobat. Diikuti dengan banyak-banyak amal saleh, termasuk amal-amal sunnah. Mereka yang mengatakan wajib qada, kata mereka, bukankah yang wajib itu perlu didahulukan daripada yang sunat? Sekarang salat wajibmu tak sempurna. Wajib kamu qada. Itu antara dalil mereka. Dalil mereka yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang yang tertidur dan lupa. Bagi siapa yang tertidur dari salat fardunya, hendaklah dia salat ketika dia bangun dari tidurnya. Salat bagi orang yang terlupa adalah ketika dia ingat, walaupun sudah habis waktu. Hadis sahih. Lalu mereka kias. Kias maknanya, kalau tertidur saja mesti buat ketika bangun. Kalau terlupa saja salat fardu mesti dibuat setelah ingat. Lebih-lebih lagi lah kalau salat yang ditinggalkan itu dengan sengaja. Lagilah mesti
dibuat atau dikadha. Okey. Itu alasan mereka yang mengatakan wajib qadha. Pandangan yang kedua kata tidak wajib qadha. Yang perlu tobat. Apalagi sejak baligh lagi sampai umur 20, 30, 40, 50, sekarang dah 70. Bila dikalkulat berapa jumlah salat fardu yang dia tinggalkan, barangkali pingsan, tidak qadha. Pandangan kedua ini kata pertama sekali berdasarkan ayat 59 dan 60 dari surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa dia firman Allah tentang ini? Kita boleh lihat dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat, fasawfa yalqawna ghayya. Illa man taba wa amana wa amila salihan, fa ulaika yadkhulunal jannah." Artinya, akan datang suatu generasi yang buruk lakunya, yang di antara sifat mereka suka meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Mereka akan dilempar ke dalam neraka. Mereka akan diazab. Coba kita lihat ayatnya secara pasti. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang meninggalkan salat itu akan disiksa. Lalu Allah ikuti ayat 60, illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang yang tobat. Taba, tobat. Wa amana, dia beriman. Wa amila salihah, diikuti pula dengan amal saleh. Bila ada tiga ini, tobat, iman dimantapkan, amal saleh dipertingkat, fa ulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam syurga. Allah tidak sebut illa man qada, kecuali orang yang mengqada. Allah tak sebut dalam ayat itu. Yang Allah sebut hanya pertama tobat, iman, dan amal saleh. Kata puak yang kedua ini, yang penting tobat, sebab itu dosa kita kepada Allah. Lagipun tidak ada contoh dari Nabi secara nyata yang Nabi menyuruh supaya diqadha. Oh, tapi kan Pak Ustaz, Nabi ada suruh salat bagi orang yang tertidur dan terlupa. Betul.
Tapi cara mengambil kesimpulan secara qiyas, kata puak yang kedua, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam bab ibadah. Qiyas hanya boleh dalam bab muamalat. Contoh, minuman yang memabukkan di zaman Nabi adalah perahan anggur. Setelah disimpan beberapa minggu, lalu menghasilkan natijah minuman itu jadi mabuk. Hari ini, bila ada perahan mangga, bila ada perahan apa saja, apple atau strawberry, bukan anggur, diperam, juga natijahnya memabukkan. Hukumnya tetap haram. Sebab strawberry mempelam kias dengan anggur. Itu bab muamalat. Puak yang kedua menjawab, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam bab ibadah. Ibadat hendaklah sesuatu yang exactly yang diucap oleh Nabi. Sekarang tidak terdapat. Nabi suruh qada. Itu sebabnya illa man taba, kecuali awak tobat dengan tobat nasuha. Pertama sekali, tinggalkan tabiat suka meninggalkan salat. Yang kedua, menyesal karena dulu terlalu ikut hawa nafsu. Dan yang ketiga, azam. Masa-masa akan datang tidak akan ulang lagi. Tobat. Mantapkan iman. Kemudian lakukan amal. Sebab ada hadis sahih menyebut, panjang hadisnya, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala suruh supaya malaikat periksa salat seseorang. Lalu dilaporkan kepada Allah, ya Rabb, salat orang ini lengkap sempurna. Lalu Allah suruh, tulis olehmu dia sebagai orang yang sempurna, lengkap salat. Tapi bila datang laporan dari malaikat, salatnya tidak sempurna, Allah akan suruh malaikat, kamu periksa salat-salat sunatnya. Sekelip mata malaikat periksa, lalu dilaporkan, adapun salat sunatnya banyak, ya Rabb. Lalu Allah jawab, kamu cover, kamu tutup kekurangan salat fardunya dengan salat-salat sunatnya yang banyak itu. Ini dalil pendapat yang kedua. Oleh sebab itu, sebagaimana yang ditanya tadi, buat tarawih. InsyaAllah dia dapat cover kekurangan masa dulu. Okey, Ustaz hanya menceritakan itu pandangan dua pendapat. Izinkan Ustaz memberi pandangan sendiri. Pertama sekali, anda mesti tobat. Yang kedua, andai kata anda ingin qada, silakan qada. Semampu yang boleh. Jangan sampai 24 jam qada saja karena mengingat banyaknya salat yang ditinggalkan. Adapun panduan atau pandangan yang mengatakan tidak sah salat sunat, andai kata salat wajib tak habis di qada, itu tak tepat. Sebab itu bercanggah dengan hadis tadi. Allah suruh cover salat fardu dengan salat-salat sunat. Tak betul. Malah ada di dalam masyarakat orang-orang yang mengatakan, jangan salat jenazah. Kalau salat fardu awak belum lagi habis di qada.
Salat fardu itu fardu ain. Salat jenazah itu fardu kifayah. Semua ini adalah pandangan-pandangan yang tidak ada asas sama sekali. Minta maaf hadirin dan hadirat, walaupun pertanyaan ada 4 sebenarnya, Ustaz terpaksa berundur, takut terlambat appointment dengan doktor. Ustaz jawab yang berbaki ini esok insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau telah beri kami taufik sehingga dapat kami ikuti kuliah hari ini dengan tajuk kafarat melanggar sumpah. Mudah-mudahan ilmu yang kami perolehi pada pagi ini berguna untuk kami sehingga keislaman kami lebih sempurna menurut pandangan-Mu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.